Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Jikalau biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi."
Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah kebenaran dan hidup kami. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman, umat paroki Bunda Maria Serui yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita berada atau masuk atau merayakan Hari Raya Prapaskah yang kelima. Injil yang telah kita dengar tadi pada kalimat terakhir dari firman Tuhan, sabda Tuhan tadi, bahwa semua yang disampaikan oleh Yesus tadi untuk menyatakan bagaimana dirinya akan mati, bagaimana Yesus harus sengsara, harus menderita, kemudian wafat, namun dimuliakan oleh Bapa di dalam surga. Saudara-saudari seiman, Yesus mengatakan dengan tegas dalam Injil tadi, ketika Andreas dan Filipus datang kepadanya menyampaikan bahwa orang-orang Yunani ingin menjumpainya, ingin berjumpa dengan Yesus. Lalu Yesus menjelaskan atau menjawab kepada mereka, telah tiba saatnya Anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Namun dalam uraya selanjutnya, Yesus menjelaskan apa yang akan terjadi bagi dirinya sebelum dia dimuliakan, sebelum Yesus dimuliakan. Maka Yesus menegaskan kepada Andreas dan Filipus, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sabda Tuhan ini memang sesuai dengan fakta, kenyataan, bahwa Yesus melambangkan dirinya dengan biji gandum. Ya mungkin biji gandum ada di sini. Mungkin di kamar nafkah, di kebun paroki. Biji gandum tidak ada, tapi yang ada di sini yang mungkin jagung, mungkin sejenisnya dan lain-lain, padi dan lain-lainnya. Bahwa padi atau jagung atau yang disebutkan dalam Injil gandum, ketika dia ditanam, ketika dia jatuh ke dalam tanah, menyatu dengan tanah, kemudian biji itu akan mati. Biji itu akan hancur. Namun dia tidak hancur begitu saja. Kehancurannya, matinya biji itu menghasilkan buah. Biji itu akan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Satu biji gandum akan menghasilkan seberkas gandum. Satu biji padi akan menghasilkan padi yang banyak. Jagung juga demikian, satu biji jagung
juga menghasilkan satu tongkol jagung dengan buahnya yang berkelimpahan. Maka Yesus melambangkan dirinya sebagai biji gandum yang mati dan kemudian menghasilkan buah, yaitu buah keselamatan, buah kebahagiaan, buah kekudusan yang dihasilkan oleh Tuhan Yesus. Yesus sebagai biji gandum telah menyerahkan dirinya di saat-saat mendekati penderitaannya, mendekati sengsaranya, mendekati kematiannya. Yesus sudah mengingatkan kepada para muridnya, jika biji gandum itu mati, ia akan tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Buah keselamatan yang dihasilkan oleh Yesus adalah kita sekalian, manusia yang berdosa ini diampuni dosa-dosanya, dibebaskan dari belenggu dosa, dan sesudah itu akan menikmati kebahagiaan, menikmati buah keselamatan, yaitu keselamatan yang telah diperjuangkan oleh Yesus, buah yang dihasilkan oleh sengsara Yesus, buah yang dihasilkan oleh penderitaan Yesus. Saudara-saudari seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, umat paroki Bunda Maria Serui yang berbahagia, di hari Prapaskah kelima ini, kita sekalian menyiapkan diri kita untuk merayakan Paskah. Kita diingatkan oleh sabda Tuhan, seperti Yesus harus mati dan menghasilkan buah keselamatan melalui jalan penderitaan. Maka pada hari ini, Bapak Ibu, anak-anak, saya, orang muda, siapapun, kita diingatkan kembali bahwa kita hendaknya meneladani Yesus. Kita sudah memilih Yesus sebagai jalan untuk sampai kepada Tuhan. Kita sudah mengimani Yesus sebagai kebenaran untuk membawa kepada kehidupan. Kita sudah memilih Yesus sebagai kehidupan, maka kita sekalian meneladani Yesus. Kita juga dipanggil oleh Tuhan, seperti firman Tuhan yang di dalam firman Tuhan tadi kita mendengar, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku berada. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kita sekalian menjadi pengikut Yesus. Kita sekalian telah memilih Yesus sebagai juru selamat, sebagai jalan kehidupan untuk sampai kepada Bapa. Maka menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, Yesus meneladani kita untuk mengambil bagian dalam penderitaannya. Yesus memanggil kita untuk turut mati bersamanya dan juga dimuliakan Bapa bersama dengan Yesus. Yesus menegaskan ini, mengingatkan kita bahwa kita sekalian juga dipanggil untuk mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Bentuk-bentuk penderitaan itu memang kita tidak menginginkannya. Kita tidak mau hidup menderita. Kita tidak mau sengsara. Namun ketika kita menjadi carang dari pokok anggur, ranting dari Yesus sendiri sebagai pokok kehidupan, maka penderitaan Yesus, korban dan sengsara Yesus juga mengalir dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya. Bentuk penderitaan yang mungkin kita tidak bisa mengelak. Bagaimana kita harus menderita untuk membahagiakan orang lain. Bapak, Ibu, dalam kehidupan berkeluarga tentu juga mengalami banyak beban. Harus berkorban, harus menderita untuk membahagiakan anggota keluarga, membahagiakan istri, anak-anak,
membahagiakan semua anggota keluarga. Namun untuk membahagiakan sebagai ungkapan cinta itu tidak akan terlepas dari pengorbanan, penderitaan. Seperti Yesus menderita dan kemudian dimuliakan, maka ujung dari penderitaan, pengorbanan dalam kehidupan berkeluarga pasti ada kebahagiaan. Penderitaan bersama Yesus akan berujung, akan bermuara, akan kebahagiaan, akan sukacita bila itu dilaksanakan dengan penuh penghayatan, menghayati misteri biji gandum yang mati. Namun dia menghasilkan banyak buah, menghayati kehidupan penuh penderitaan untuk membahagiakan sesama. Dalam tugas dan pekerjaan kita dalam mengabdi kepada masyarakat, kepada gereja, kita juga mengalami bahwa untuk mengabdi membutuhkan pengorbanan, untuk mengabdi membutuhkan kesediaan, menyisihkan waktu, mengarahkan pikiran, tenaga, perhatian. Itu semua menjadi sebuah beban, menjadi sebuah tanggung jawab, tetapi sebagai bentuk pengorbanan, sebagai bagian dari pengorbanan bersama Yesus, sebagai bagian dari penghayatan akan misteri biji gandum yang mati namun menghasilkan banyak buah. Firman Tuhan menegaskan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa, ia akan dimuliakan. Maka ketika dalam berbagai bentuk pengorbanan yang kita berikan sebagai bagian dari penghayatan iman kita, sebagai bagian dari misteri Yesus sebagai biji gandum yang mati dan menghasilkan banyak buah, dan kita ada di dalamnya, maka kita akan menghadapinya dengan penuh kesetiaan. Dalam sabda Tuhan dari Yesus mengatakan, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Sabda Tuhan ini sejalan dengan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Namun bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam sabda Tuhan tadi sesudah Yesus mengatakan, Bapa selamatkanlah aku dari saat ini. Namun Yesus juga mengatakan tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Sebab untuk itulah misi Yesus, misinya untuk menyelamatkan dunia ini melalui jalan penderitaan. Namun itu ditunjukkannya dengan kesetiaan, dengan ketaatan kepada Bapanya di dalam surga. Kita juga diajak oleh sabda Tuhan ini bahwa dengan setia, dengan taat, dengan patuh kepada kehendak Bapa, apapun yang menjadi tantangan, yang menghalangi kita untuk menghindar dari berbagai bentuk penderitaan sebagai bagian salib Kristus, namun ketaatan itu akan membawa kita untuk melaksanakannya dengan setia dan taat, dengan penuh iman dan kepercayaan bahwa buah dari penderitaan, buah dari pengorbanan bersama Yesus adalah dimuliakan bersama dengan Bapa di dalam surga. Barang siapa melayani aku dengan taat dan setia, ia akan dihormati oleh Bapa di dalam surga. Dan Allah atau Bapa di dalam surga yang tadi dikatakan, setelah dengar suara dari surga, aku akan memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Di sini menegaskan bahwa pengorbanan Yesus akan membawa Yesus kepada kemuliaan. Mahkota dari penderitaan Yesus adalah ditempatkan
di sisi kanan Allah Bapa. Setelah bangkit dengan mulia, ditempatkan di sisi kanan Allah Bapa. Masuk dalam kemuliaan Bapa di dalam surga. Saudara-saudari seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi tentang biji gandum yang mati adalah menegaskan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita dengan cara sengsara, disiksa, dan kemudian menghantarnya sampai ke palang penghinaan. Namun ujung dari penderitaan, muara dari segala bentuk pengorbanan Yesus itu adalah kebangkitan yang mulia dan masuk dalam kemuliaan Bapa di dalam surga. Ini mengingatkan kita sekalian bahwa kita sekalian, Bapak Ibu, saya, orang muda, orang tua, kita semua mendapat bagian dari bentuk panggilan kita menjadi murid Yesus untuk menderita bersama Yesus dan kemudian mulia juga bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk berkorban bersama Yesus seperti biji gandum yang mati, maka dalam bentuk pengorbanan itu, berbagai pengorbanan yang kita berikan untuk sesama kita, untuk keluarga kita, untuk siapapun yang kita layani, yang kita jalani dengan penuh iman dan melibatkan Yesus menjadi kekuatan dari bentuk pengorbanan itu, maka kita pun akan menikmati kebahagiaan itu. Baik saat kita memberikan pengorbanan waktu dan segala macam, tapi juga memperoleh kesempurnaannya, kepenuhannya di dalam kebahagiaan bersama Bapa di dalam surga. Saudara-saudari seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga misteri biji gandum yang mati, bangkit, yang mati dan menghasilkan banyak buah, meneguhkan, menguatkan, dan memberikan dorongan serta motivasi kepada kita, supaya kita pun dalam berbagai bentuk penderitaan untuk membahagiakan orang lain, Tuhan Yesus menjadi kekuatan dan semangat pengorbanan terus menyala-nyala di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman yang mengikuti Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan, yang setelah menderita dibahagiakan dalam rumah Bapa. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini kami merenungkan di hari Minggu Prapaskah kelima tentang Yesus sebagai biji gandum yang mati dan menghasilkan buah keselamatan bagi manusia. Semoga dengan belajar dari firman-Mu, terutama Yesus sendiri sebagai firman hidup, kami umat-Mu dan seluruh orang yang berkehendak baik selalu menghayati kehidupannya sebagai sebuah panggilan untuk menderita bersama-Mu, untuk membahagiakan sesama kami yang kami layani, yang kami jumpai. Amin.